Tubuh wanita memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang minat seksual mereka sebelum mereka mengucapkan sepatah kata pun. Sementara pria fokus pada apa yang wanita katakan, pria sukses membaca apa yang sebenarnya dikomunikasikan oleh tubuh mereka. Wanita bisa berbohong dengan kata-kata mereka, tetapi biologi mereka tidak berbohong. Gairah seksual bawah sadar mereka bocor melalui ekspresi mikro, perubahan postur, dan respons fisik tak sadar yang mengungkapkan tingkat hasrat mereka yang sebenarnya. Ini bukan hanya tentang membaca bahasa tubuh, ini tentang memahami realitas biologis dari ketertarikan seksual wanita. Ketika seorang wanita mengalami nafsu yang tulus, sistem saraf otonomnya menciptakan respons fisiologis yang dapat diprediksi yang tidak dapat ia kendalikan secara sadar. Respons ini ada karena sepanjang sejarah evolusi, wanita yang dapat secara akurat memberi sinyal minat seksual kepada pria bernilai tinggi lebih mungkin untuk bereproduksi dengan sukses. Tetapi inilah yang kebanyakan pria tidak mengerti. Bahasa tubuh penuh nafsu wanita benar-benar berbeda dari sinyal kesopanan sosial mereka. Wanita yang bersikap ramah, profesional, atau sekadar menyenangkan menampilkan penanda biologis yang sama sekali berbeda dari wanita yang mengalami gairah seksual sejati. Dan perbedaan ini bisa berarti perbedaan antara waktu yang terbuang dengan wanita yang melihat Anda sebagai teman dan energi yang terfokus pada wanita yang benar-benar menginginkan Anda secara seksual. Untuk memahami bahasa tubuh penuh nafsu wanita, Anda harus terlebih dahulu memahami mekanisme biologis yang menciptakannya. Gairah seksual memicu perubahan spesifik dalam sistem saraf otonom yang menghasilkan respons fisik tak sadar di seluruh tubuhnya. Ketika seorang wanita mengalami ketertarikan seksual sejati, sistem saraf simpatiknya aktif, meningkatkan detak jantung, melebarkan pupil, dan mengalihkan aliran darah ke zona-zona erotis. Tubuhnya melepaskan hormon yang meningkatkan kepekaan dan menciptakan sensasi fisik gairah. Perubahan ini terjadi secara otomatis dan tidak dapat ditekan secara sadar. Tujuan evolusioner dari sinyal-sinyal ini adalah untuk mengkomunikasikan ketersediaan seksual kepada pria yang diinginkan sambil mempertahankan plausible deniability, kemampuan untuk menyangkal secara wajar, untuk perlindungan sosial. Wanita yang dapat memberi sinyal minat tanpa tampak terlalu seksual lebih mungkin untuk menarik pasangan bernilai tinggi sambil menghindari konsekuensi sosial. Pemrograman biologis ini menjelaskan mengapa bahasa tubuh penuh nafsu wanita sering tampak halus atau tidak disengaja. Tubuhnya dirancang untuk mengirim sinyal seksual yang dapat diinterpretasikan sebagai minat oleh pria yang sadar, sambil dianggap sebagai perilaku normal oleh pria yang tidak sadar. Ini memungkinkannya untuk menguji kesadaran seksual pria sambil menjaga keamanan sosial. Memahami dasar biologis ini mencegah Anda melewatkan minat seksual yang tulus sambil membantu Anda menghindari salah menafsirkan kesopanan sosial sebagai ketersediaan romantis. Wanita yang tertarik secara seksual menampilkan penanda fisiologis spesifik yang tidak dapat dipalsukan atau ditekan. Mata mengungkapkan minat seksual lebih akurat daripada indikator bahasa tubuh lainnya karena mereka terhubung langsung ke sistem saraf otonom. Ketika seorang wanita mengalami gairah seksual, perubahan spesifik terjadi di matanya yang tidak dapat ia kendalikan secara sadar. Indikator yang paling dapat diandalkan adalah dilatasi pupil. Gairah seksual memicu aktivasi sistem saraf simpatik yang menyebabkan pupil membesar, terlepas dari kondisi pencahayaan. Wanita yang benar-benar tertarik pada Anda akan menampilkan pupil yang lebih besar selama percakapan, bahkan di lingkungan yang terang. Tetapi dilatasi pupil harus dikombinasikan dengan pola kontak mata untuk secara akurat menunjukkan nafsu. Wanita yang tertarik secara seksual menciptakan kontak mata yang diperpanjang yang terasa berbeda dari interaksi sosial normal. Tatapannya bertahan lebih lama dari yang seharusnya secara sosial dan kembali ke mata Anda berulang kali selama percakapan. Wanita yang bernafsu juga menampilkan apa yang oleh para peneliti disebut mata sayu, bedroom eyes, kombinasi spesifik dari kelopak mata yang sedikit diturunkan, pupil yang melebar, dan fokus lembut yang menciptakan ekspresi seksual yang tidak salah lagi. Ini terjadi karena gairah seksual mengurangi ketegangan otot di sekitar mata sambil meningkatkan aliran darah ke area tersebut. Mungkin yang paling penting, wanita yang terangsang secara seksual sering melihat mulut Anda selama percakapan. Perilaku menatap mulut ini menunjukkan keasikan bawah sadar dengan ciuman dan kontak oral. Ketika dikombinasikan dengan indikator gairah lainnya, pandangan sering ke bibir Anda menandakan minat seksual yang tulus.
Perbedaan utamanya adalah bahwa kontak mata yang penuh nafsu terasa syarat dengan ketegangan seksual. Tidak seperti kontak mata normal yang memfasilitasi komunikasi, kontak mata seksual menciptakan energi yang nyata di antara Anda. Wanita yang mengalami ketertarikan tulus akan menahan pandangan Anda dengan cara yang terasa intim dan provokatif. Postur dan posisi tubuh. Ketertarikan seksual menciptakan perubahan postur spesifik yang mengarahkan tubuh seorang wanita ke objek hasratnya. Pola penempatan posisi ini terjadi secara tidak sadar saat tubuhnya mencoba memaksimalkan kedekatan dan menciptakan peluang untuk kontak fisik. Indikator paling mendasar adalah orientasi tubuh. Wanita yang tertarik secara seksual memposisikan tubuhnya untuk menghadap Anda secara langsung, bahkan dalam pengaturan kelompok di mana penempatan posisi ini tampak tidak perlu. Batang tubuh, pinggul, dan kakinya menunjuk ke arah Anda terlepas dari di mana orang lain diposisikan. Gairah seksual juga memengaruhi postur tubuhnya secara keseluruhan dengan cara yang dapat diprediksi. Wanita yang terangsang menegakkan tulang punggungnya, mengangkat dadanya, dan menarik bahunya ke belakang untuk menampilkan sosoknya dengan lebih menonjol. Perubahan postur ini terjadi karena ketertarikan seksual memicu kepercayaan diri dan keinginan untuk tampil menarik secara fisik. Wanita yang bernafsu juga mengurangi jarak fisik di antara Anda kapanpun memungkinkan. Dia bergerak lebih dekat selama percakapan, memposisikan dirinya di dalam ruang pribadi Anda, dan menciptakan alasan untuk berada di dekat Anda. Perilaku mencari kedekatan ini menunjukkan keinginannya untuk kontak fisik dan keintiman. Mungkin yang paling mengungkapkan adalah bagaimana dia memposisikan dirinya relatif terhadap rute pelarian. Wanita yang benar-benar tertarik tidak memposisikan dirinya di dekat pintu keluar atau menciptakan penghalang di antara Anda. Sebaliknya, ia memposisikan dirinya dengan cara yang memfasilitasi kontak yang lebih dekat dan percakapan intim. Pola postur ini dapat diandalkan karena terjadi di bawah kesadaran. Wanita dapat mengontrol apa yang dia katakan, tetapi tidak dapat dengan mudah mengontrol orientasi bawah sadar tubuhnya terhadap seseorang yang menurutnya menarik secara seksual. Sentuhan fisik adalah indikator paling definitif dari minat seksual wanita karena memerlukan keputusan sadar yang dikombinasikan dengan hasrat bawah sadar. Wanita yang hanya bersikap ramah jarang memulai kontak fisik, sementara wanita yang mengalami nafsu secara aktif mencari peluang untuk sentuhan. Progresinya biasanya dimulai dengan kontak, tidak disengaja, yang sebenarnya tidak disengaja. Dia mungkin menyentuh Anda saat berjalan melewatinya, membiarkan tangannya berlama-lama saat memberikan benda, atau menciptakan situasi di mana kontak fisik menjadi perlu. Sentuhan-sentuhan ini singkat tetapi sering dan selalu tampak memiliki penjelasan yang masuk akal. Seiring kenyamanan dan gairahnya meningkat, sentuhan menjadi lebih disengaja dan intim. Dia mungkin menyentuh lengan Anda saat tertawa, meletakkan tangan di dada Anda saat berbicara, atau melakukan kontak dengan area yang tidak memiliki tujuan praktis untuk interaksi sosial. Sentuhan ini bertahan lebih lama dan terjadi di zona yang lebih intim. Wanita yang terangsang secara seksual juga lebih sering menyentuh dirinya sendiri di hadapan Anda. Dia bermain dengan rambutnya, menyentuh lehernya, mengelus lengannya, atau menggerakkan tangannya di sepanjang tubuhnya. Perilaku menyentuh diri sendiri ini menunjukkan kesadaran tubuh yang meningkat dan keinginan bawah sadar untuk menarik perhatian Anda ke bentuk fisiknya. Yang terpenting, dia merespons secara positif ketika Anda memulai sentuhan. Wanita yang benar-benar tertarik tidak akan menarik diri dari kontak fisik yang pantas. Sebaliknya, ia mencondongkan tubuh ke sentuhan Anda, mempertahankan kontak lebih lama dari yang seharusnya, dan menciptakan peluang bagi Anda untuk menyentuhnya lagi. Perbedaan utamanya adalah bahwa sentuhan penuh nafsu terasa syarat dengan energi seksual. Tidak seperti sentuhan sosial yang melayani tujuan praktis, sentuhan seksual menciptakan ketegangan yang nyata dan keinginan untuk kontak yang lebih intim. Pola vokal. Gairah seksual menciptakan perubahan spesifik dalam pola vokal yang tidak dapat dikendalikan oleh wanita secara sadar. Modifikasi vokal ini terjadi karena gairah seksual memengaruhi pernapasan, ketegangan otot, dan kadar hormon yang secara langsung berdampak pada produksi ucapan. Perubahan yang paling terlihat adalah nada vokal. Gairah seksual menyebabkan relaksasi otot yang menurunkan nada vokal, menciptakan kualitas suara yang lebih serak dan sedikit terengah-engah. Wanita yang benar-benar tertarik akan berbicara dengan nada yang lebih rendah dari suara percakapan normalnya. Gairah juga memengaruhi kecepatan dan ritme bicara.
Wanita yang tertarik secara seksual berbicara lebih lambat dan sengaja, menciptakan jeda yang terasa syarat dengan ketegangan seksual. Pola bicaranya menjadi lebih berirama dan menghipnotis saat napasnya semakin dalam dan tubuhnya rileks dalam gairah. Wanita yang bernafsu juga menggunakan volume vokal untuk menciptakan keintiman. Dia berbicara lebih pelan, memaksa Anda untuk bergerak lebih dekat untuk mendengar. Pengurangan volume ini menciptakan rasa percakapan pribadi bahkan di tempat umum dan meningkatkan kedekatan fisik. Mungkin yang paling mengungkapkan adalah suara vokal tak sadar yang dibuatnya. Wanita yang terangsang lebih sering mendesah, membuat suara gumaman lembut selama percakapan, dan menghasilkan hembusan napas yang menandakan gairah seksual. Perilaku vokal ini terjadi karena gairah seksual memengaruhi pola pernapasannya dan keadaan emosionalnya. Wanita yang tertarik secara seksual juga tertawa secara berbeda. Tawanya menjadi lebih tulus, lebih lama, dan lebih sering. Ini terjadi karena ketertarikan seksual menciptakan suasana hati yang meningkat dan peningkatan respons terhadap humor dan kesenangan. Manipulasi rambut dan leher adalah salah satu indikator paling andal dari minat seksual wanita karena melayani berbagai fungsi biologis yang berkaitan dengan ketertarikan dan gairah. Ketika seorang wanita mengalami nafsu yang tulus, ia secara tidak sadar menampilkan rambut dan lehernya dengan cara yang dirancang untuk menarik perhatian pria. Perilaku yang paling umum adalah menyentuh dan mengelus rambut. Wanita yang terangsang secara seksual menggerakkan jari-jarinya di rambutnya, memelintir helai rambut di sekitar jarinya, atau merapikan rambutnya berulang kali. Perilaku ini menarik perhatian ke rambutnya sambil melepaskan feromon dari minyak di tangan dan kulit kepalanya. Mengekspos leher sama pentingnya. Wanita yang bernafsu memiringkan kepalanya untuk mengekspos lehernya, menarik rambutnya ke satu sisi untuk memperlihatkan lebih banyak kulit, atau menyentuh lehernya saat berbicara. Leher mengandung pembuluh darah utama dan zona erotis yang menjadi lebih sensitif selama gairah seksual. Perilaku mengibaskan dan melempar rambut menunjukkan tingkat kepercayaan diri seksual yang tinggi dan keinginan untuk menarik perhatian. Wanita yang benar-benar tertarik membuat gerakan rambut dramatis yang menarik mata Anda ke wajahnya dan menciptakan minat visual yang dinamis. Wanita yang terangsang secara seksual juga menggunakan rambutnya untuk menciptakan momen intim. Dia mungkin mencondongkan tubuh ke depan sehingga rambutnya jatuh di sekitar kalian berdua, menciptakan ruang pribadi, atau memposisikan dirinya sehingga Anda bisa mencium aroma rambutnya. Perilaku ini memanfaatkan dampak sensorik yang kuat dari rambut pada ketertarikan pria. Yang terpenting, perilaku rambut dan leher ini terjadi dalam kumpulan, bukan secara terpisah. Wanita yang mengalami nafsu tulus tidak hanya menyentuh rambutnya sekali. Dia terlibat dalam manipulasi rambut berulang kali selama interaksi Anda. Respons fisiologis. Gairah seksual menciptakan perubahan spesifik dalam pola pernapasan dan denyut nadi yang tidak dapat dikendalikan oleh wanita secara sadar. Respons fisiologis ini memberikan indikator paling andal dari minat seksual yang tulus karena diproduksi oleh aktivasi sistem saraf otonom. Perubahan yang paling terlihat adalah kedalaman dan kecepatan pernapasan. Gairah seksual menyebabkan pernapasan yang lebih dalam dan lebih lambat saat tubuhnya mencoba mengoksigenasi jaringan dan mengelola peningkatan detak jantung. Anda dapat mengamati ini melalui gerakan dada dan ritme bicaranya. Perubahan denyut nadi juga dapat dideteksi melalui pengamatan visual. Gairah seksual meningkatkan detak jantung, yang menjadi terlihat melalui titik-titik nadi di leher, pergelangan tangan, dan pelipisnya. Wanita yang terangsang secara seksual menampilkan denyut nadi yang lebih kuat dan lebih cepat yang dapat Anda amati selama percakapan dekat. Gairah juga memengaruhi pola pernapasannya selama berbicara. Wanita yang bernafsu mengambil napas lebih dalam sebelum berbicara, lebih sering mendesah, dan menghasilkan kualitas vokal yang terengah-engah. Perubahan ini terjadi karena gairah seksual memengaruhi kontrol pernapasan dan ketegangan pita suara. Wajah memerah, flushing, adalah indikator tak sadar lain dari gairah seksual. Peningkatan aliran darah menyebabkan perubahan warna yang terlihat di wajah, leher, dan area dadanya. Wanita yang tertarik secara seksual mengembangkan rona atau kemerahan halus yang terlihat jelas dalam pencahayaan yang baik. Indikator fisiologis ini paling dapat diandalkan ketika terjadi bersamaan. Wanita yang mengalami gairah seksual tulus akan menampilkan beberapa tanda gairah tak sadar secara bersamaan, menciptakan pola respons biologis yang dapat dikenali. Sinkronisasi perilaku.
Ketertarikan seksual menciptakan sinkronisasi perilaku tak sadar antara pasangan saat sistem saraf mereka mulai berkoordinasi. Perilaku meniru, mirroring, ini menunjukkan koneksi tulus dan gairah timbal balik yang melampaui interaksi sosial sederhana. Wanita yang tertarik secara seksual secara tidak sadar meniru posisi tubuh, pola gerakan, dan ritme gerakan Anda. Dia mengadopsi postur yang serupa, menyesuaikan tingkat energinya, dan mengordinasikan gerakannya dengan gerakan Anda. Sinkronisasi ini terjadi di bawah kesadaran tetapi menciptakan harmoni perilaku yang terlihat. Sinkronisasi pernapasan sangat signifikan. Wanita yang mengalami nafsu tulus akan secara tidak sadar mengordinasikan ritme pernapasannya dengan ritme Anda selama percakapan intim. Ini menciptakan rasa koneksi dan keintiman yang terasa berbeda dari interaksi sosial normal. Meniru vokal juga menunjukkan minat seksual. Wanita yang terangsang mengadopsi pola bicara yang serupa, menyesuaikan volume dan kecepatan vokal Anda, dan secara tidak sadar mengulangi ekspresi verbal Anda. Koordinasi vokal ini menciptakan alur percakapan yang terasa alami dan menarik. Sinkronisasi gerakan menjadi jelas saat berjalan atau mengubah posisi. Wanita yang tertarik secara seksual menyesuaikan kecepatan Anda, mengordinasikan gerakannya dengan gerakan Anda, dan menciptakan harmoni fisik yang memfasilitasi interaksi berkelanjutan. Perilaku meniru ini adalah indikator yang dapat diandalkan karena terjadi secara tidak sadar dan memerlukan ketertarikan tulus untuk terwujud. Wanita yang hanya bersikap sopan tidak menampilkan tingkat koordinasi perilaku ini. Tapi disinilah menjadi sangat gelap. Ketika seorang wanita mengalami nafsu yang tulus, ia mulai menampilkan perilaku teritorial yang dirancang untuk menandai Anda sebagai targetnya dan menghalangi wanita lain untuk bersaing memperebutkan perhatian Anda. Perilaku ini mengungkapkan dorongan biologis primitif yang mendasari ketertarikan seksual. Tampilan teritorial yang paling jelas adalah memposisikan dirinya di antara Anda dan wanita menarik lainnya. Dia menciptakan penghalang fisik yang membatasi akses wanita lain kepada Anda sambil memaksimalkan kedekatan dan peluang kontaknya sendiri. Wanita yang tertarik secara seksual juga terlibat dalam perilaku kompetitif halus ketika wanita lain hadir. Dia meningkatkan tampilan fisiknya, menjadi lebih sering menyentuh dan mesra, dan meningkatkan sinyal seksualnya untuk mengungguli saingan potensial. Tampilan kecemburuan memberikan bukti definitif minat seksual. Wanita yang mengalami nafsu tulus akan menunjukkan ketidaknyamanan yang terlihat ketika Anda berinteraksi dengan wanita menarik lainnya. Dia mungkin menjadi diam, menarik diri, atau sebaliknya lebih agresif dalam perilaku mencari perhatiannya. Wanita yang bernafsu juga mulai berbicara tentang interaksi masa depan dan membuat rencana yang mengecualikan orang lain. Dia menyarankan kegiatan yang bisa Anda lakukan bersama, berbicara tentang tempat yang ingin dia kunjungi bersama Anda, dan menciptakan peluang untuk interaksi pribadi. Perilaku teritorial ini signifikan karena memerlukan investasi emosional yang melampaui interaksi sosial biasa. Wanita yang hanya bersikap ramah tidak merasa perlu untuk mengklaim wilayah atau bersaing untuk perhatian eksklusif Anda. Modifikasi penampilan. Gairah seksual memotivasi wanita untuk meningkatkan penampilan fisik mereka dengan cara yang dirancang untuk meningkatkan daya tarik seksual. Modifikasi ini terjadi baik secara sadar maupun tidak sadar saat tubuhnya mempersiapkan diri untuk kemungkinan interaksi seksual. Perubahan yang paling terlihat adalah penyesuaian pakaian. Wanita yang tertarik secara seksual menarik ke bawah kemejanya untuk memperlihatkan lebih banyak belahan dada, menyesuaikan roknya untuk menunjukkan lebih banyak kaki, atau melepaskan lapisan untuk menampilkan lebih banyak kulit. Penyesuaian ini tampak santai tetapi berfungsi untuk meningkatkan daya tarik seksualnya. Modifikasi postur juga meningkatkan penampilan seksual. Wanita yang terangsang melengkungkan punggungnya untuk menonjolkan lekuk tubuhnya, memiringkan pinggulnya ke depan untuk menonjolkan sosoknya, atau memposisikan dirinya untuk menampilkan fitur fisik terbaiknya. Perubahan postur ini menciptakan siluet yang lebih menarik secara seksual. Wanita yang bernafsu juga meningkatkan perilaku merawat diri fisiknya. Dia lebih sering mengoleskan lipstik, memeriksa penampilannya di cermin, dan membuat penyesuaian untuk meningkatkan daya tariknya. Perilaku merawat diri ini menunjukkan kesadaran tubuh yang meningkat dan keinginan untuk tampil menarik secara seksual. Manipulasi perhiasan dan aksesori menjadi lebih jelas. Dia bermain dengan kalung untuk menarik perhatian ke area dada atasnya,
melepas dan memasang kembali anting-anting untuk menonjolkan lehernya, atau menyesuaikan gelang untuk menonjolkan pergelangan tangan dan tangannya. Modifikasi penampilan ini adalah indikator yang dapat diandalkan karena memerlukan upaya sadar yang diarahkan pada daya tarik seksual. Wanita yang tidak tertarik secara seksual tidak menginvestasikan energi untuk meningkatkan daya tariknya selama interaksi. Jika Anda mengenali pola-pola ini dalam interaksi Anda dengan wanita, jika analisis ini mengungkapkan sinyal yang selama ini Anda lewatkan atau salah tafsirkan, saya mendorong Anda untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran ini. Keterlibatan Anda membantu memastikan bahwa percakapan ini terus berlanjut, bahwa para pria mulai memahami realitas biologis dari ketertarikan seksual wanita. Kedekatan dan ruang. Ketertarikan seksual memotivasi wanita untuk melanggar batas ruang sosial normal dalam keinginan mereka untuk menciptakan keintiman fisik. Perilaku kedekatan ini menunjukkan minat seksual yang tulus karena memerlukan pengabaian terhadap pengkondisian sosial tentang jarak antar pribadi yang pantas. Indikator yang paling jelas adalah gerakan konsisten ke dalam ruang pribadi Anda. Wanita yang tertarik secara seksual memposisikan dirinya lebih dekat dari yang ditentukan oleh norma sosial bahkan ketika ruang yang cukup tersedia. Dia menciptakan alasan untuk berada dalam jarak intim selama percakapan. Wanita yang bernafsu juga menciptakan peluang untuk ruang bersama yang terasa pribadi dan eksklusif. Dia menyarankan untuk pindah ke area yang lebih tenang, memposisikan dirinya di sudut atau ceruk di mana Anda sebagian tersembunyi dari orang lain, atau menciptakan gelembung percakapan intim di tempat umum. Perilaku duduk mengungkapkan minat seksual melalui pilihan kedekatan. Wanita yang terangsang duduk lebih dekat dari yang seharusnya, memilih kursi yang memfasilitasi kontak fisik, dan memposisikan dirinya sehingga kaki atau lengan Anda bisa bersentuhan selama percakapan. Wanita yang tertarik secara seksual juga menyerbu ruang Anda melalui penempatan objek. Dia meletakkan tas, ponsel, atau barang pribadi lainnya di dekat Anda, menciptakan penanda teritorial yang menetapkan kehadirannya di lingkungan terdekat Anda. Perilaku kedekatan ini signifikan karena memerlukan pengabaian terhadap pengkondisian sosial tentang jarak antar pribadi yang pantas. Wanita diajarkan untuk menjaga batas ruang yang terhormat. Jadi, pelanggaran menunjukkan motivasi seksual yang tulus. Perilaku oral. Gairah seksual memicu perilaku oral spesifik yang berkaitan dengan naluri makan dan mengasuh yang terhubung dengan biologi reproduksi. Perilaku ini memberikan indikator yang dapat diandalkan dari minat seksual yang tulus karena terjadi di bawah kesadaran. Perilaku yang paling umum adalah peningkatan perhatian pada konsumsi makanan dan minuman. Wanita yang terangsang secara seksual menjadi lebih sensual dalam perilaku makan dan minumnya, melakukan kontak mata saat mengonsumsi item dan menarik perhatian ke mulut dan bibirnya. Perilaku bibir menjadi lebih jelas selama gairah seksual. Wanita yang bernafsu lebih sering menjilat bibirnya, menggigit bibir bawahnya, atau menjalankan lidahnya di bibirnya. Perilaku ini terjadi karena gairah seksual meningkatkan aliran darah ke bibir dan menciptakan kepekaan. Wanita yang tertarik secara seksual juga terlibat dalam perilaku oral simbolis dengan objek. Dia mungkin mengisap sedotan dengan cara yang sugestif, menjilat sendok atau jari saat makan, atau mengonsumsi makanan dengan cara yang menarik perhatian pada kemampuan oralnya. Berbagi minuman menjadi lebih umum ketika wanita mengalami ketertarikan seksual. Dia menawarkan untuk mencicipi minumannya, menyarankan untuk berbagi makanan, atau menciptakan peluang untuk kontak oral tidak langsung melalui konsumsi bersama. Perilaku oral ini adalah indikator yang dapat diandalkan karena terhubung dengan pemrograman biologis primitif yang berkaitan dengan makan, mengasuh, dan kontak seksual. Wanita yang tidak tertarik secara seksual tidak terlibat dalam perilaku konsumsi sensual ini. Sinyal ketundukan. Ketertarikan seksual memotivasi wanita untuk menampilkan kerentanan dan keterbukaan yang menunjukkan kesiapan untuk interaksi intim. Sinyal ketundukan ini mengungkapkan persiapan biologisnya untuk kemungkinan keterlibatan seksual. Indikator yang paling signifikan adalah mengekspos leher dan memiringkan kepala. Wanita yang terangsang secara seksual memiringkan kepalanya untuk mengekspos lehernya, bersandar ke belakang untuk menampilkan tenggorokannya, dan memposisikan dirinya dengan cara yang menunjukkan kepercayaan dan kerentanan. Postur tubuh yang rileks menunjukkan keterbukaan seksual. Wanita yang bernafsu mengadopsi posisi yang longgar dan santai yang menunjukkan kenyamanan dan kesediaan untuk didekati.
Ketegangan ototnya berkurang dan sikapnya secara keseluruhan menjadi lebih reseptif. Wanita yang tertarik secara seksual juga menampilkan posisi tangan terbuka dan penempatan lengan. Dia menjaga telapak tangannya terlihat, menghindari menyilangkan lengannya secara defensif, dan menggunakan gerakan tangan yang mengundang pendekatan daripada menciptakan penghalang. Indikator ketundukan verbal menyertai tampilan fisik. Wanita yang terangsang meminta pendapat Anda, mencari bimbingan Anda, dan tunduk pada kepemimpinan Anda dengan cara yang menunjukkan rasa hormat dan ketertarikan pada otoritas maskulin. Tampilan kerentanan ini signifikan karena memerlukan pengabaian terhadap naluri defensif yang melindungi wanita dari potensi bahaya. Menampilkan ketundukan dan keterbukaan menunjukkan kepercayaan tulus dan minat seksual. Sintesis, membaca pola. Memahami bahasa tubuh penuh nafsu wanita memerlukan pengenalan pola daripada sinyal terisolasi. Minat seksual yang tulus menghasilkan beberapa indikator simultan yang menciptakan pola gairah yang dapat dikenali. Wanita yang terangsang secara seksual menampilkan indikator kontak mata yang dikombinasikan dengan penempatan posisi postur, eskalasi sentuhan yang dipasangkan dengan modifikasi vokal, dan perilaku kedekatan yang disertai dengan peningkatan penampilan. Sinyal-sinyal ini terjadi bersamaan, bukan secara terpisah. Waktu juga penting untuk interpretasi yang akurat. Bahasa tubuh penuh nafsu muncul dengan cepat setelah interaksi awal dan meningkat intensitasnya selama keterlibatan berlanjut. Wanita yang mengalami ketertarikan tulus tidak secara bertahap mengembangkan sinyal-sinyal ini. Mereka muncul lebih awal dan menguat dengan kontak berkelanjutan. Konteks penting untuk membedakan minat seksual dari kesopanan sosial. Lingkungan profesional, pertemuan keluarga, dan acara formal dapat menekan sinyal seksual, sementara lingkungan sosial, pesta, dan kegiatan rekreasi memfasilitasi tampilan yang lebih jelas. Kuncinya adalah mengenali kumpulan indikator yang terjadi secara bersamaan dan meningkat intensitasnya seiring waktu. Sinyal tunggal mungkin ambigu, tetapi beberapa indikator terkoordinasi memberikan bukti definitif dari ketertarikan seksual yang tulus. Yang terpenting, sinyal-sinyal ini memerlukan kepercayaan diri seksual Anda sendiri untuk menafsirkannya secara akurat. Bahasa tubuh penuh nafsu wanita seringkali halus dan memerlukan kesadaran dan pengalaman maskulin untuk mengenali dan meresponsnya dengan tepat. Keuntungan strategis. Memahami bahasa tubuh penuh nafsu wanita memberikan keuntungan strategis yang membedakan pria sukses dari mereka yang terus-menerus melewatkan peluang seksual. Pengetahuan ini memungkinkan Anda untuk memfokuskan energi pada wanita yang benar-benar tertarik sambil menghindari waktu yang terbuang pada mereka yang tidak. Ketika Anda mengenali minat seksual yang tulus, Anda dapat meningkatkan interaksi dengan percaya diri daripada ragu-ragu atau terlalu memikirkan responsnya. Wanita yang menampilkan beberapa indikator gairah ingin Anda merespons sinyalnya daripada mengabaikannya. Pemahaman ini juga mencegah Anda mengejar wanita yang hanya bersikap sopan secara sosial. Wanita yang tidak menampilkan indikator gairah seksual tidak tertarik secara seksual terlepas dari seberapa ramah atau menariknya dia dalam percakapan. Kecerdasan seksual memungkinkan Anda untuk mengkalibrasi pendekatan Anda berdasarkan tingkat gairahnya. Minat halus memerlukan eskalasi lembut, sementara sinyal gairah yang jelas menunjukkan kesiapan untuk pendekatan yang lebih langsung dan kemajuan fisik yang lebih cepat. Yang terpenting, mengenali minat seksual membangun kepercayaan diri Anda dan mengurangi kecemasan pendekatan. Ketika Anda dapat secara akurat membaca sinyal seksual wanita, Anda tahu kapan Anda diinginkan daripada menebak-nebak atau berharap. Kesimpulan. Kebenaran mendasar tentang bahasa tubuh penuh nafsu wanita adalah bahwa ia mengungkapkan realitas biologis daripada pengkondisian sosial. Ketika seorang wanita mengalami ketertarikan seksual yang tulus, tubuhnya menghasilkan respons tak sadar yang tidak dapat dipalsukan atau ditekan. Pengetahuan ini melindungi Anda dari membuang-buang waktu dan energi pada wanita yang tidak benar-benar tertarik sambil membantu Anda mengenali dan merespons mereka yang tertarik. Memahami biologi seksual wanita memberi Anda keuntungan strategis yang tidak pernah dikembangkan oleh kebanyakan pria. Wanita yang menampilkan beberapa indikator gairah secara bersamaan sedang mengkomunikasikan ketersediaan seksual dan keinginan untuk eskalasi. Wanita yang tidak menampilkan sinyal-sinyal ini tidak tertarik secara seksual, terlepas dari apa yang mungkin dia katakan atau bagaimana dia mungkin berperilaku secara sosial.
Belajar membaca sinyal-sinyal biologis ini secara akurat memisahkan Anda dari pria yang terus-menerus salah menafsirkan perilaku wanita dan menyia-nyiakan bertahun-tahun mengejar wanita yang tidak pernah tersedia secara seksual. Kecerdasan seksual adalah perbedaan antara keberhasilan dan frustrasi dalam interaksi romantis. Pilihan ada di tangan Anda. Terus melewatkan sinyal seksual yang jelas sambil mengejar wanita yang tidak tertarik, atau mengembangkan kesadaran yang memungkinkan Anda untuk mengenali peluang seksual yang tulus ketika itu muncul. Keberhasilan romantis Anda bergantung pada pemahaman perbedaan antara kesopanan sosial dan ketertarikan seksual. Tubuh wanita akan memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui jika Anda cukup cerdas untuk membaca sinyal-sinyalnya.